Harun memproduksi kebohongan bersama Rizal Afiff untuk menyudutkan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ini versi dari Rizal Afiff. Kalau Refli Harun merasa ini tidak benar, silahkan dikonfirmasi. Kita rakyat Indonesia ini hanya menonton drama sandiwara dari kaum pembohong saja. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 kita kehilangan tokoh besar yang bernama Buya Profesor Dr. Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kita jujur saja kehilangan putra terbaik. Buya Syafi'i Ma'arif ini adalah tokoh bangsa, bukan hanya milik Muhammadiyah, tapi sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Dan beliau sudah banyak memberikan pencerahan bagi kita. Ada satu narasi dari beliau yang luar biasa dan selalu saya gunakan sampai sekarang dan mungkin seterusnya. Beliau pernah menyampaikan bahwa keislaman seseorang harus satu nafas dengan keindonesiaan dan kemanusiaan. Ini luar biasa. Beliau banyak mengajarkan kepada kita tentang Islam yang damai, Islam yang teduh, Islam yang menyatukan, Islam yang sangat menghargai perbedaan. Itulah yang diajarkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif. Untuk itu saya pribadi berduka atas nama pribadi dan seluruh keluarga besar Kanal Anak Bangsa. Kami mengucapkan duka cita yang mendalam, rasa kehilangan yang luar biasa. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat jalan guru bangsa. Baik sahabat Indonesia, kali ini saya akan membahas tentang terbongkarnya kebohongan seorang Refli Harun. Ini menarik ini. Refli Harun ini harusnya sangat disayangkan. Karena dulu saya sangat respect sama Refli Harun karena dia saya anggap seorang ahli tata negara yang mumpuni dan narasinya sangat bagus gitu loh. Tapi rupanya setelah dia dicopot dari komisaris di Pelindo 1 waktu itu, rupanya nafsu keangkara murkaan dalam dirinya membuat dia keluar dari bayang-bayang topeng yang selama ini dilakukan. Jadi dia keluar aslinya gitu. Topengnya tersingkap sehingga dia selalu memproduksi kebencian dan kemarahan kepada pemerintah yang sekarang dengan segala cara. Bahkan yang terakhir yang terkait dengan Rizal Afiff ini, dia memproduksi kebohongan demi menyudutkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ini bagi saya Refli Harun sudah keluar dari citra seorang yang perlu dihormati. Dia sudah kehilangan martabat dan harga dirinya karena sengaja memproduksi kebohongan demi tujuan kejahatan hati yang diinginkan. Nah, pertanyaannya apa yang disampaikan oleh Rizal Afiff? Mari kita ikuti video Rizal Afiff berikut ini. Saya Rizal Afiff, tempat tanggal lahir di Bogor 21 September 1994. Alamat di Jalan Manggis RT 1 RW 9 Desa Bojongsari Baru, Kota Depok. Status saya saat ini sebagai tahanan Polres Bogor dalam perkara penculikan. Tujuan saya dalam testimoni ini adalah
untuk memberi klarifikasi terkait pengakuan saya sebagai ex-napiter atau narapidana terorisme adalah tidak benar atau bohong. Bermula pada saat sebagai narapidana di Lapas Gunung Sindur, ketika itu saya bersama Habib Bahar sebagai murid beliau. Saya banyak dikenalkan para tokoh yang datang ke Lapas Gunung Sindur, termasuk salah satunya saudara Refli Harun yang saat itu membesuk Habib Bahar. Habib sempat berpesan kepada saya, nanti ketika saya bebas, saya akan dimintai bersaksi atau berbicara bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal dan beliau seorang yang NKRI. Hal tersebut untuk mematahkan pernyataan Pak Dudung sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Dan kemudian setelah saya bebas dari Lapas Gunung Sindur, saya dihubungi oleh Refli Harun untuk datang ke podcast beliau. Pada bulan 2, tepatnya di pertengahan Februari, podcast itu dilaksanakan pada tepatnya di kediamannya di Jalan Musyawarah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Isi podcast sejalan dengan pesan Habib sebelumnya dan sudah diketahui oleh Refli Harun, yaitu saya mengaku sebagai ex-napiter untuk mengangkat citra beliau dan sekaligus menyangkal bahwa saudara Munarman terlibat jaringan kelompok terorisme atau ISIS itu tidaklah benar. Setelah acara podcast tersebut, saya diberi uang cash sebesar 7 juta rupiah oleh Refli Harun, dan setelah itu saya kembali ke rumah. Demikian pernyataan dan klarifikasi ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan saya bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan ini. Terima kasih. Nah, sahabat Indonesia, kalau kita nyimak video dari Rizal Afif, jelas terang benderang bahwa wawancara Refli Harun dengan Rizal Afif ini benar-benar rekayasa, dan Rizal Afif sudah menyampaikan bahwa ini memang settingan gitu. Sudah disetting pada saat Rizal Afif ada di penjara bersama Bahar Smith, dan itu sudah diperkenalkan sama Refli Harun, sudah dibuat program dan dilaksanakan. Jadi tidak benar yang dikatakan oleh Refli Harun bahwa dia dikenalkan oleh salah seseorang. Justru menurut pengakuan Rizal Afif, dia dikenalkan Bahar Smith pada saat ada di penjara Gunung Sindur. Jadi Refli Harun ini sayang banget, dia mengorbankan kedoktorannya, keahlian sebagai seorang pakar tata negara karena kebencian hati yang tidak bisa dikendalikan. Akhirnya membuat kebohongan yang receh, menurut saya tidak perlu. Ini Refli Harun ini harusnya sadar dengan siapa dia berbicara. Rizal Afif ini kan manusia bejat luar biasa. Dia penculik anak, pembohong luar biasa, dia aktor kriminal gitu. Jadi seharusnya Refli Harun sebagai seorang akademis, doktor gitu, meyakini bahwa orang ini mempunyai tingkat kepercayaan yang rendah. Tapi karena Refli Harun ini nafsu untuk menyudutkan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, jadi dia melakukan segala cara, segala daya. Nah, sampai detik ini video dari Rizal Afif belum dikomentari oleh Refli Harun. Saya menunggu beberapa saat sebetulnya, sudah beberapa hari ini ternyata tidak ada komentar, dan kita anggap apa yang dikatakan Rizal Afif benar adanya karena tidak ada bantahan. Jadi sudah terbukti terang benderang bahwa Refli Harun telah berbohong. Yang kedua, Refli Harun telah memproduksi kebohongan kepada masyarakat tentang wawancaranya dia dengan Rizal Afif. Ini dua hal yang harus diberikan catatan oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, Refli Harun berbohong. Yang kedua, Refli Harun memproduksi kebohongan bersama Rizal Afif untuk menyudutkan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ini versi dari Rizal Afif. Kalau
Refli Harun merasa ini tidak benar, silahkan dikonfirmasi. Kita rakyat Indonesia ini hanya menonton drama sandiwara dari kaum pembohong saja. Ini negeri yang dihiasi dengan oposisi yang suka berbohong. Ini yang terjadi. Mudah-mudahan kelompok-kelompok oposisi, orang-orang masyarakat Indonesia yang sering mengkritisi pemerintah harus sadar diri bahwa ternyata di dalam kelompoknya, kelompok Refli Harun dan kawan-kawan ini adalah industri kebohongan yang diproduksi untuk menyudutkan seseorang. Ini bagi saya aib yang luar biasa. Sahabat Indonesia, saya hanya ingin memberikan catatan seperti itu. Mudah-mudahan Refli Harun tersadar bahwa tidak pada tempatnya memproduksi kebohongan dan berbohong kepada masyarakat. Yang kedua, mudah-mudahan dia insaf kembali ke jalan yang benar sebagai ahli tata negara. Ini sangat dibutuhkan masyarakat daripada dia hanya sekedar tidak bisa mengendalikan sakit hatinya sehingga sering banget memproduksi sesuatu yang hanya untuk menyudutkan pemerintah. Ini tidak fair gitu. Dalam kenyataannya harus diakui pada saat pemerintahan dari Jokowi, Refli Harun sudah banyak menerima kenikmatan dan kemewahan. Pada saat menjadi Presiden Komisaris Jasa Marga itu lamanya luar biasa, lama. Jadi dengan kenikmatan materi yang melimpah saya kira cukuplah untuk sekelas Refli Harun. Kemudian ditambah lagi dengan dia menjadi Komisaris Pelindo, itu bagi saya sudah cukup gitu. Jadi karena nafsu yang ambisi yang berlebihan sehingga pada saat dicopot marah gitu ya, mungkin kehilangan penghasilan, kehilangan kewibawaan. Makanya kita jangan menyandarkan kewibawaan dan harga diri kita pada kursi jabatan. Ini yang terjadi pada banyak orang, bukan hanya Refli Harun. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga Anda hari ini. Selamat berakhir pekan. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kampen.